tahun 2015 itu udah mulai apply daftar jadi pramugari. Tapi berturut-turut selalu gagal. Sempat nyoba gagal itu sekitar ada 6 kali itu benar-benar gagal. Oke. Iya, 6 kali. Buat teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, thank you banget Ciki untuk bergabung bersama kita hari ini. Itu buat teman-teman, Ciki ini adalah pramugari dari salah satu airlines terbesar di Asia nih. Nah, mungkin kita mau coba tanya-tanya dulu sama Ciki. Pramugari itu cita-cita dari kecil atau kapan nih kira-kira muncul dari pikiran lo, oke, gue mau jadi pramugari? Kalau misalnya dibilang dari kecil sih enggak lah ya. Soalnya kalau dari kecil tuh sampai masa-masa sekolah, SMP, SMA itu kan background-nya tuh orang tua kan toko ya. Jadi mindset-nya mungkin lebih ke toko gitu. Setelah lulus SMA, tuh nggak tahu kenapa tuh kayak kepikiran, jadi pramugari enak ya gitu. Berarti setelah lu misalnya kepikiran nih dari mulai setelah lulus SMA gitu ya, kepikiran untuk jadi pramugari. Nah, terus apa effort yang lu lakukan untuk sampai ke titik ini? Nah, itu panjang ceritanya tuh. Boleh di-share. Jadi mungkin jalannya berliku-liku nih, boleh di-share ke teman-teman hari ini? Ya, boleh banget. Soalnya nggak setelah lulus SMA langsung nyoba untuk apply jadi pramugari ya. Dan ternyata emang untuk jadi pramugari itu hoki-hokian juga lah. Ada yang sekali daftar langsung masuk, ada yang mesti berkali-kali daftar baru masuk. Jadi setelah SMA, aku cerita sedikit ya. Jadi setelah lulus SMA itu sempat kepikiran mau daftar buat jadi pramugari, tapi emang belum ada kesempatan waktu itu. Sempat dapat kesempatan buat belajar usaha dagang di entrepreneur lah ya, wira swasta gitu. Ya, 2 tahun kurang lebih lah. Sampai tahun 2010 tuh. Nah, setelah berjalan 2 tahun ternyata dapat kesempatan lagi nih buat belajar lagi nih, upgrading diri. Nah, nggak kepikiran juga waktu itu, jadi dapat kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin ke Taiwan. Akhirnya tahun 2010. 2010, iya. Jadi 2010 akhir, sekitar Agustus akhir berangkat. Sekolah deh di sana tuh 2 tahun. 2012 baru balik. Singkat cerita, udah nggak keinget lagi tuh waktu itu. Udah nggak, sempat kayak lupa gitu mau jadi pramugari. Jadi sempat ya nggak ngelanjutin, bukan nggak ngelanjutin, dalam artian lupa lah maksudnya. Setelah 2 tahun kan udah berjalan. Nah, udah balik ke Jakarta, waktu itu sempat juga jadi kepikiran juga ikut satu ajang Duta Pariwisata di tahun 2012. Kebetulan benar-benar baru balik dari Taiwan, terus dapat kesempatan juga nih untuk ikut ajang ini. Jadi ya waktu ikut juga kayak pengen lulus ya, kita coba aja gitu. Pengen tahu gimana sih untuk belajar mengenal dunia ajang seperti itu gitu. Menjadi seorang duta gitu kan. Udah akhirnya kita pas banget timingnya habis balik dari Taiwan, pulang ke Jakarta, ada ajang ini dibuka, terus jadinya kita coba. Waktu itu sih kebetulan memang kita banyak melakukan sosialisasi tentang budaya Tionghoa. Sebenarnya budaya Tionghoa yang udah banyak yang berbaur ya, maksudnya bercampur dengan budaya-budaya Betawi gitu loh. Nah, jadinya kita lebih banyak waktu itu ngadain kegiatan sosialisasi lah. Jadi sebenarnya selama setahun itu juga aku udah balik lagi. Jadi semenjak balik dari Taiwan juga ada melakukan aktivitas lainnya juga gitu. Kesehariannya tetap balik lagi ke toko lagi. Jadi tetap berjalan juga tokonya gitu. Sampai sekitar tahun 2015. 2015 ya, 2015 awal, terus kayak kenapa kayak tiba-tiba keinget lagi untuk jadi pramugari. Kenapa dulu tuh sempat lupa gitu. Iya. Kayaknya dulu ada kepikiran pengen jadi pramugari, kenapa nggak coba lagi gitu. Jadi akhirnya tahun 2015 coba lagi dah tuh. Perjuangannya sekali dapat diterima atau lu mesti daftar berkali-kali? Jadi waktu itu sebenarnya ada sedikit banyak kendala lah.
Kalau dulu kan masih ada peraturan yang kayak pramugari giginya harus rapi dan nggak boleh bolong. Peraturan seperti itu kan, terus nggak boleh pakai kacamata. Kalau dulu, jadi sempat recovery dulu, maksudnya recovery diri lah gitu. Mata kan minus dulu, sempat melakukan segala macam perawatan lah untuk mencapai cita-cita itu gitu. Jadi panjang juga. Jadi dari tahun 2015 itu lu coba untuk memperbaiki penampilan lah ya istilahnya gitu, untuk sampai standar yang memang diharapkan menjadi seorang pramugari gitu ya. Nah itu takes time berapa lama sih? Sebenarnya dari 2015 juga udah sembari jalan untuk apply. Jadi kita udah coba apply. Jadi sembari untuk memperbaiki diri lah ibaratnya ya. Istilahnya itu, seperti itu. Jadi ada sempat lasik mata, pakai kawat gigi. Nah untuk kawat gigi itu sendiri sekitar kurang lebih setahun. Kalau lasik cepet lah ya. Iya. Nah itu lu coba untuk apply di satu airline saja atau lu coba untuk beberapa airline? Kebetulan ada coba untuk beberapa airline. Tapi yang benar-benar dari dalam hati itu kayak pengen banget di sini gitu. Itu cuma di satu airline. Jadi lebih fokus ke satu airline sini gitu. Yang sekarang ini ya? Ternama lah. Bukan. Oke. Justru malah bukan. Lucunya begitu, iya. Justru malah bukan di airline yang sekarang gitu. Entah kenapa mungkin di rekrutmen yang sebelumnya ada sedikit banyak pelajaran yang mesti aku pelajarin mungkin ya. Jadi kayak gagal terus dikasih gagal terus sampai akunya siap gitu untuk nih dikasih nih untuk pekerjaan ini gitu loh. Sama Tuhan. Kalau menurut aku ya maksudnya udah jalannya seperti itu gitu. Jadi di tahun 2015 itu udah mulai apply daftar jadi pramugari. Tapi berturut-turut selalu gagal. Jadi daftar dia kan ada prosesnya beberapa step. Itu kalau nggak salah ada sekitar 6 step. Ya. Pasti di step yang ke-5 itu kalau nggak yang di step ke-4 itu pasti maksudnya gagalnya di step itu gitu. Sempat nyoba gagal itu sekitar ada 6 kali itu benar-benar gagal. Iya 6 kali. Di airlines yang berbeda-beda ya? Itu. Enggak, di airlines itu yang maksudnya yang benar-benar aku pengen banget itu kan. 6 kali coba. Yang ke-6 kali itu sempat maskapai tersebut tuh nggak buka rekrutmen. Jadi aku coba untuk kayak nyoba di maskapai lain sebenarnya. Yang dimana anak perusahaannya maskapai tersebut. Ternyata baru daftar tahap pertama wawancara nggak diterima karena batasan umur. Karena batasan umur untuk maksimum. Kalau boleh di-share umur maksimum berapa kalau untuk apply jadi seorang pramugari itu? Waktu itu kalau nggak salah 26 apa 27. Jadi kalau misalnya udah ada pengalaman jadi pramugari namanya ex-pri atau ex-pramugari atau ex-pramugara. Nah kalau misalnya untuk inisial yang belum pernah jadi pramugari ataupun pramugara itu namanya istilah inisial. Nah, untuk batas inisial itu ada batas maksimum usia. Yang tadi yang lu bilang 26 kira-kira ya, 26 tahun ya? 26 tahun waktu itu. 26 tahun ya, Nah, terus setelah itu gimana, Jik? 27, sorry. 27 lah ya, kira-kira range-nya. Jadi 27 tahun dia batas maksimumnya. Jadi nggak keterima di batas umur, tapi malah ditawarin pekerjaan lain di maskapai tersebut gitu. Dan kebetulan maskapai tersebut tuh ada charter untuk flight ke China. Dia lihat CV aku, ini lulusan Taiwan nih gitu, bisa Mandarin nih. Dan kebetulan mereka juga lagi open recruitment untuk lowongan itu, jadi ditawarin lah gitu. Tadinya nggak tahu apa sih pekerjaannya seperti apa gitu kan. Akhirnya waktu itu aku pikir cobalah gitu. Maksudnya dia bilang sama sih kerja di pesawat juga gitu. Jadi mungkin mirip-mirip ya waktu itu pikirannya gitu. Jadi akhirnya ya udah cobalah jadi interpreter. Jadi kayak penerjemah ya. Penerjemah ya. Iya, penerjemah. Iya, jadi penerjemah di pesawat ternyata. Terus sesuai dengan apa yang sama ekspektasi lu atau ini bukan yang sesuai sama yang gue pengen nih, atau gimana tuh? Jadi jadi interpreter itu, jadi ada kayak bisa lihat gitu pengalaman, sedikit banyak lah pengalaman jadi pramugari itu seperti apa sih, walaupun nggak 100% pekerjaannya aku waktu itu jadi interpreter itu dibilang pramugari juga bukan gitu loh. Tapi waktu itu kalau misalnya untuk interpreter sendiri itu, dia pekerjaannya adalah lebih cenderung untuk komunikasi dalam bahasa Mandarin ya. Tapi
untuk kayak servis di pesawat apa segala macam tetap ada pramugarinya khusus gitu. Jadi kita nggak di training seperti pramugari. Jadi totally berhubungan dengan komunikasi itu ya. Seperti kayak pengumuman kita yang kita yang lakuin, terus kayak komunikasi dengan ini penumpang gitu, komunikasi dengan ground staff yang di tempat tujuan. Jadi ya untuk bantu untuk menjembatani lah lebih tepatnya sih. Itu berapa lama Cik lo jadi interpreter itu? Nah jadi sebenarnya kan masih dalam hati udah emang masih kepengen lah ya untuk jadi pramugari gitu loh, walaupun memang waktu itu ya udahlah kita cobain lah pekerjaan sebenarnya nggak kepikiran gitu loh. Jadi kita coba jalanin, tapi sembari jalanin interpreter itu ada rekrutmen lagi. Jadi kayak ada sebenarnya waktu itu kontraknya 1 tahun. Ada kontrak. Ada kontrak gitu. Tapi waktu itu cuma jalan sekitar 7 bulan, 8 bulan. Selama 7-8 bulan itu ada open recruitment lagi di perusahaan yang sebelumnya aku gagal. Di perusahaan yang sebelumnya itu dia ada open recruitment lagi, bersamaan juga dengan perusahaan di mana aku bekerja sekarang. Gitu. Lu mau coba keduanya atau? Coba dua-duanya. Gak nyerah dengan perusahaan sebelumnya yang udah 6 kali gagal itu ya? Iya, soalnya entah kenapa kayak penasaran, di satu sisi kayak penasaran, terus kayak kenapa sih memang kurangnya di mana gitu. Padahal segala macam ibaratnya mata minus udah diperbaiki gitu kan, gigi berantakan udah diperbaiki gitu. Jadi di mananya gitu masih pengen tahu aja gitu. Selama yang kemarin itu 6 kali lu coba dan 6 kali belum berhasil itu dikasih tahu nggak sih sebenarnya kamu kurangnya di sini? Enggak ya. Jadi kitanya yang harus mencoba untuk introspeksi diri sendiri sebenarnya gue kurangnya di mana gitu ya. Iya betul. Yes. Terus gimana Cik yang tadi lu apply keduanya, terus prosesnya gimana tuh? Pertama masuk jadi interpreter sampai selesai jadi interpreter itu 7 bulan, tapi di dalam 7 bulan itu ada dalam 7 bulan itu ada open recruitment lagi. Jadi ada pembukaan pendaftaran pramugari lagi di perusahaan yang sebelumnya aku gagal berkali-kali itu dan di perusahaan aku kerja sekarang. Waktu itu memang kepikiran toh sama-sama kan pekerjaannya adalah pramugari. Gitu. Iya, sama-sama pramugari kan. Jadi ya udah kita coba dua-duanya dan ternyata dua-duanya malah masuk. Oh ya? Oke. Lolos. Jadi bingung ya gitu. Iya. Kayak waktu itu sempat galau juga gitu. Akhirnya kepilih maksudnya lolos ke tahapan training di 2 perusahaan itu gitu. Oke, wah. Galau juga waktu itu. Akhirnya lo setelah kepilih, jadi maksudnya setelah berhasil kedua maskapai ini dan lu bilang sempat galau gitu ya. Apa yang mendasari lu pilih maskapai yang sekarang lu bekerja ini atau sebelum yang di sini lu pilih yang perusahaan yang dulu lu idam-idamkan untuk lu masuk atau gimana ceritanya? Singkat cerita sih sebenarnya akhirnya nggak tahu kenapa dari dalam hati itu ya udah kita cobalah yang di perusahaan yang baru ini. Jadi di mana perusahaan aku sekarang bekerja ini. Ternyata entah kenapa dari dalam hati kayak pilih aja ke sana gitu. Mungkin lu dendam juga kali ya, udah 6 kali ditolak gitu ya, terus sekarang pilihan lu diterima, lu yang gantian nolak gitu kan? Enggak juga sih, enggak juga. Cuman kayak waktu itu kan sempat kepikiran nothing tulus lah. Emang kalau waktu itu sebelum coba untuk yang terakhir kali ini, yang pendaftaran yang kemarin itu, jadi kayak ini udah nyoba yang ke-7 kali di perusahaan sebelumnya udah gagal 6 kali. Nah di perusahaan ini baru nyoba sekali, tapi udah maksudnya nextnya kalau misalnya dua-duanya nggak dapet pun gitu, maksudnya nggak lolos gitu ya, udah kayak nothing tulus dia udah berarti emang bukan rezeki jalan hidupnya di pramugari gitu. Iya. Misalnya kalau seandainya lu bilang nothing tulus nih, kalau nggak terima ya sudahlah, berarti bukan rezeki di pramugari. Lu udah nyiapin next planning-nya, mungkin rencana cadangan kalau misalnya lu nggak jadi pramugari? Ada background toko kan, jadi ya udah kenapa nggak toko aja gitu. Sudah ada juga gitu ya, maksudnya lu juga sudah pernah merintis sebelumnya gitu ya. Berarti lu sekarang udah jadi pramugari berapa lama Cik? Total mau 3 tahun. Nah terus udah 3 tahun, nah gue mau nanya Cik, suka duka jadi pramugari apa sih? Suka dukanya? Sukanya banyak, dukanya juga banyak gitu. Yang the most aja deh, yang the most lu suka dari pramugari yang mungkin lu nggak bisa dapat dengan pekerjaan lain gitu ya. Untuk sukanya sendiri tuh kita dapat kesempatan untuk kenal orang lebih banyak, ketemu orang lebih banyak.
Jadi kita jadi bisa belajar untuk tahu karakter orang, mau karakter teman rekan kerja kita sendiri ataupun penumpang. Apalagi kalau penumpang tuh banyak banget kan tiap hari kita ketemu gitu. Satu pesawat aja bisa isi 180 orang. Kalau misalnya 180 orang itu karakternya beda-beda, kita jadi kayak jadi bisa dapat kesempatan untuk belajar lebih banyak lah. Gitu. Kalau dukanya yang pernah lo alami, yang menurut lo paling membekas dalam hati lo apa? Paling membekas ya, sebenarnya bukan duka ya, cuman kayak sempat ya membekas lah di hati ya waktu itu. Sempat ada satu flight suami istri, udah tua, orang India. Kebetulan tuh flightnya itu agak panjang, kalau nggak salah Jakarta Bangkok. Di flight itu dia mau beli minuman, tapi suami istri pasangan India itu cuman pegang uang rupiah India gitu. Kebetulan di flightnya aku waktu itu emang nggak terima currency rupiah India kan. Jadi ya masa iya kayak nggak tega aja gitu. Maksudnya nih pasangan udah friendly banget minum gitu kan, aus, terus kayak udah tua juga, kita juga nggak tega gitu kan. Akhirnya ya udahlah aku coba. Aku jadi akhirnya nggak nerima uangnya dia juga gitu. Oh, jadi lu dengan uang lu sendiri lu beliin mereka, tapi lu nggak terima uang mereka gitu ya. Oke. Bisa dijelasin ke teman-teman Ciki. Sebagai seorang pramugari kan sebenarnya resikonya besar ya. Maksudnya kita ngomong resiko perjalanan transportasi udara gitu ya. Sebenarnya dulu ketika lu memutuskan sebagai seorang pramugari, ada tentangan dari keluarga nggak sih? Keluarga sendiri mereka support. Tapi mungkin ada dari kayak teman-teman lingkungan kita gitu yang kayak ingetin lu, yakin lu mau jadi pramugari, resikonya gede lo gitu segala macam. Aku tuh kayak punya prinsip seperti ini gitu loh. Mumpung masih muda waktu itu. Mumpung masih muda dan ada kesempatan kan. Iya, dan ada kesempatan, kenapa nggak kita ambil gitu. Daripada ntar satu hari misalkan udah umur 30-40 kayak lihat orang jadi pramugari, terus kayak dulu kayak kepikiran jadi pramugari tapi nggak coba, nggak benar-benar kayak dilakuin gitu, maksudnya nggak dikejar gitu. Takutnya satu hari nyesel gitu aja. Ada penyesalan takutnya ya. Mending nyoba, kalau memang nanti berhasil ya oke, kalau nggak berhasil ya paling nggak lu udah mencoba dan memberikan yang terbaik di sana. Kalau memang belum takdirnya jadi pramugari ya akan ketemu yang lain gitu kan kira-kira ya. Pernah ngalamin nggak sih Ciki kejadian yang bikin lu deg-degan di atas pesawat gitu? Waktu awal-awal ya pernah sih. Masa dimana aku jadi interpreter itu, jadi bukan pramugari nih, belum jadi pramugari. Itu kan kerjanya di pesawat, jadi kayak sedikit banyak belajar juga gitu loh. Gimana sih kalau misalnya di pesawat itu kondisinya misalkan kayak seperti turbulence atau ketemu penumpang komplain, marah-marah, ya gimana kita menyikapi kondisi seperti itu gitu. Jadi udah sedikit banyak belajar. Dan sampai lu jadi pramugari itu pernah ada kejadian di mana lu berpikir oke, ini habis ini gue kayaknya nggak mau jadi pramugari lagi? So far sih belum. Pernah ya, puji Tuhan lah ya belum pernah. Jangan sampai. Tadi kan lu bilang dalam satu proses seleksi pramugari itu ada 6 atau 7 tahapan ya tadi ya. Masih ingat gak sih sebenarnya 6 atau 7 tahapan itu apa aja? Mungkin secara singkat bisa dijelaskan. Untuk tahapan-tahapannya sebenarnya tiap perusahaan punya ini aturan beda-beda. Oke. Jadi kebetulan di perusahaan yang dulu itu dia itu punya 6 tahapan. Gitu. Jadi kalau untuk yang standar, tahapan yang standar yang pertama itu pasti interview awal. Interview awal. Kita bawa nih CV kita, resume kita ke perusahaan tersebut, terus kita ketemu recruiternya, interviewernya, wawancara, kemudian ada pengukuran tinggi berat badan. Mesti diet tuh ya, jadi sebelum lu masuk ke situ lu mesti diet gitu ya, supaya ideal kan ya? Iya, yang penting berat badan ideal. Sesuai BMI. Ya, setelah itu ada tes bahasa Inggris, psikotes. Ya, kalau misal bisa bahasa asing lebih bagus lagi. Tapi bahasa Inggris wajib ya? Wajib. Dia ada buat teman-teman juga wajib mesti bisa bahasa Inggris sebelum daftar jadi seorang pramugari. Kalau nggak lupain aja udah. Kayak dia ada tes TOEFL soalnya sama tes psikotes. Setelah itu jadi step selanjutnya tergantung perusahaannya nih. Dan itu beda-beda ya tiap perusahaan ya? Beda banget. Dan menurut tuh yang paling sulit itu di tes yang mana sih, Ciki? Wawancara itu paling pertama. Yang justru yang paling pertama ya? Oke.
Bocoran dong, Cik. Itu yang paling pertama. Apa yang ditanyakan pada saat wawancara gitu kira-kira? Standar sih sebenarnya ya, cuman standar kayak misalkan coba kamu perkenalkan diri kamu gitu. Kamu ada kelebihan apa? Misalkan seperti itu. Ya si pewawancara kan pasti akan kayak melihat pembawaan kita seperti apa, seperti bagaimana. Itu sedikit banyak pasti akan terlihat gitu, akan bisa dinilai lah sama si wawancaranya gitu. Oke, jadi itu yang paling. Sama satu lagi aku mau nambahin. Gimana? Yang pasti ada tes kesehatan juga. Jadi kalau misalnya nggak lulus medical check up-nya, juga nggak bisa lanjut. Cik, boleh di-share nggak sih sebenarnya kan dalam satu flight itu kelama itu biasanya pramugari kalau di pesawat tuh to-do list-nya ngapain aja sih? Sebenarnya banyak loh. Setelah seatbelt sign off, tanda sabuk pengaman yang dipadamkan, itu juga kita kan langsung duty juga, langsung mempersiapkan ini troli untuk prepare melayani penumpang. Dan itu to-do list-nya banyak banget ya tadi yang lu bilang mulai dari awalnya. Banyak. Aku nggak secara urut, cuman aku kasih gambaran sedikit aja lah ya. Kayak kita mesti mempersiapkan troli, manasin makanan, siapin display, keluarin makanan lagi kan, udah masukin makanan, keluarin lagi dari oven, siapin, terus bagiin makanan, itu dari row depan ke belakang, ya termasuk lumayan sibuk lah ya. Kemudian lavatory juga kita mesti maintain, kamar mandi. Biasanya dalam satu flight itu, tadi ukuran pesawat yang tadi kapasitas 180 orang tadi yang lu bilang, itu biasanya dalam satu pesawat itu ada berapa pramugari? Kebetulan kalau misalnya di maskapai aku pribadi terbang dengan minimum pramugarinya. Disesuai dengan jumlah penumpang yang ada di dalam pesawat. Kalau di pesawat aku contohnya aku pakai Airbus 180 feet, itu ada 4 pramugari. 4 pramugari, berarti rasionya 1:45 orang dong ya? 180, ya kurang lebih. Oke. Biasanya kalau di pramugari itu sistemnya di shift atau gimana Cik? Kalau misalnya untuk kita itu biasanya udah dijadwalkan schedule kerja 1 bulan. Nah, kita itu bisa kerja kadang 3-4 hari libur, ada liburnya gitu. Jadi setelah kita kerja 3 atau 4 hari kasih libur gitu. Nah, misalkan kita ambil contoh kita kerja 3 hari berturut-turut ini kita kerja gitu. Dalam 1 hari ini kita bisa jalan sekitar 2 rute atau 4 rute atau 6 rute. Kenapa harus 2, 4, sama 6? Karena perjalanannya pulang pergi. Misalkan kalau 2 rute, kalau kita bahasanya sektor. Satu sektor itu Jakarta-Bali, Jakarta-Denpasar. Sektor kedua, Denpasar-Jakarta. Jadi tergantung rutenya, panjang rutenya juga ya. Misalnya kalau ada yang 2 rute atau mungkin 4 rute gitu ya, itu tergantung panjangnya dalam 1 hari itu bisa berapa kali gitu ya kira-kira ya? Iya, paling banyak sih 6 sih. 6 ya? Berarti itu memang 1 bulan tuh sudah jadwal full ya? Boleh nolak gak sih kalau lu misalnya dikasih jadwal nih sebagai seorang pramugari, lu misalnya oke, gue nggak mau nih rute ini, atau boleh request gak sih sebenarnya kalau untuk jadwal itu? Nggak bisa, sayang seperti itu. Nggak bisa ya? Oke. Kalau orang lihat kan pramugari, jadi pramugari enak nih, kerjanya jalan-jalan terus. Lu kalau sambil kerja sambil jalan-jalan gitu atau gimana sih? Enggak, kan pulang. Langsung ya? Nggak bisa ya maksudnya? Kan, sorry. Gue pernah lihat kalau misalnya pramugari itu misalnya sampai ke satu tempat gitu, terus dia kayak dorong koper gitu, itu berarti dia istirahat dulu kan di tempat itu gitu ya? Jadi beda company, beda ini ya, regulasi. Beda regulasi ya. Misal betul. Jadi ada beberapa airlines yang kebanyakan yang kita tahu memang kalau jadi pramugari itu bisa jalan-jalan tuh dalam artian ya dia misalkan terbang ke Jepang, ke Tokyo. Nah, dia ada layover di sana, jadi ada nginep di sana. Nah, besokannya dia terbang lagi, kerja lagi. Atau misalkan dikasih selang 2 hari di sana, besokannya terbang lagi gitu, untuk balik ke base gitu. Nah, itu ada beberapa airlines yang memang seperti itu. Jadi, kebetulan di airlines-nya aku memang selalu pulang ke base, jadi nggak ada jalan-jalannya. Jalan-jalannya nanti ada masanya sendiri. Biar lebih puas. Oke. Jadi pramugari itu batas usia tadi kan mungkin kira-kira tadi yang Ciki bilang ya, range-nya mungkin maksimal untuk mendaftar menjadi pramugari itu adalah sekitar umur 27 ya.
untuk mendaftar jadi seorang pramugari yang inisial ya. Sebenarnya pramugari itu punya batasan umur maksimum berapa tahun untuk dia bekerja sebagai pramugari? Karena kan pramugari kan harus looking good ya. Terus ya mungkin kalau misalnya sudah semakin tua kan ya pasti kan akan tergantikan dengan regenerasi itu sendiri gitu. Betul. Jadi ada masa pensiun juga untuk pramugari. Ada masa pensiun, oke. Ada batas pensiun lah. Berapa tahun, Cik? Bisa di-share nggak? Kalau misalnya rata-rata sih perusahaan ada yang sekitar 48 tahun. 48 tahun ya? Oh, oke. Atau 55, tergantung perusahaannya itu gitu. Jadi selama umur itu dia terus jadi pramugari ya? Atau mungkin ada jenjang karirnya? Ada jenjang karirnya. Kalau kita baru masuk ada junior pramugari, ada senior pramugari. Nah, setelah senior pramugari itu ada instruktur. Setelah instruktur ada lagi sampai atas. Oke. Nah itu jadi kamu tetap bekerja dalam pesawat atau sebenarnya kalau lu udah jadi instruktur lu jadi hanya untuk training pramugari baru atau tetap aja lu punya shift untuk terbang dan jadi pramugari? Iya ada. Ada tetap ya? Ada, nggak cuma di kantor doang, nggak cuma di kelas doang gitu. Gue mau nanya, mungkin agak sedikit private, tapi gue minta sharing gambaran aja sih, nggak usah nilai pastinya. Mungkin buat teman-teman atau mungkin buat orang tua dari anak-anaknya yang mau jadi pramugari. Sebenarnya kalau jadi pramugari itu salary-nya oke nggak sih? Untuk salary oke sih. Oke ibaratnya banget kalau gitu misalnya tergantung anaknya juga sebenarnya. Dalam artian gini, kalau misalnya gajinya besar pun, tapi kalau pengeluarannya yang bersangkutan si anaknya itu besar juga nggak oke juga gitu. Oke. Kalau ya, jadi sebenarnya relatif lah untuk soal gaji sih. Tapi menurut lu cukup di atas rata-rata kebanyakan bidang lainnya gitu ya? Oke. Cukup di atas rata-rata kalau misalnya kerja kantoran, fresh graduate, gitu. Ya itu jauh banget di atas rata-rata. Oke. Cuma kalau misalnya untuk oke dalam artian cukup, maksudnya lebih dari cukup itu ya lebih dari cukup gitu. Tapi tergantung dari si orangnya juga kan. Iya betul. Berarti highlight-nya adalah jauh di atas rata-rata. Itu udah menggambarkan lah ya betapa besarnya salary yang diterima oleh seorang pramugari gitu kira-kira. Oke. Ya. Yang kemarin sempat heboh tuh kejadiannya. Itu sebenarnya kalau dari kacamata lu sebagai seorang pramugari, lu melihat kejadian itu seperti apa sih? Balik lagi ke pribadinya masing-masing juga. Kalau aku bilang ya itu ya oknum-oknum lah. Iya kalau misalnya memang dia mau seperti itu, kita juga nggak bisa ngelarang ya. Ya dulu sebelumnya ini jadi kayak untuk hal yang ini tuh momok udah jadi kayak pikiran orang. Jadi stereotip orang lihat orang pramugari kayak gitu ya. Tapi padahal itu selama aku menjalankan pekerjaan ini nggak jauh berbeda dengan stereotip orang yang di luaran seperti inilah, seperti itulah gitu. Berarti itu ya memang ya oknum aja ya. Oknum aja, jadi nggak cuman ibaratnya pramugari ataupun kalau dia misalkan dia bekerja sebagai kantoran ataupun misalkan usaha atau apa, kalau misalnya emang orang yang mau seperti itu, ya benar. Ya nggak bisa melarang gitu. Betul, nggak harus jadi pramugari ya, maksudnya kerja dimanapun kalau memang basic orangnya seperti itu ya akan jadi seperti itu gitu kan kira-kira ya. Iya betul. Memang tapi emang nggak bisa dipungkiri ini tuh jadi satu kayak momok yang bikin khawatir gitu. Iya. Dan bikin awal juga memang apa ya, waktu aku coba daftar untuk jadi pramugari juga ada dengar soal pendapat yang seperti itu gitu. Oke. Tapi respon lu? Balik lagi ke personal masing-masing. Kalau misalnya memang nggak seperti itu, maksudnya artinya setiap orang itu punya pilihan hidup masing-masing gitu. Oke, Cik. Mungkin ini the last question, Ciki. Gue mau nanya, seorang Ciki sebenarnya mau dikenal sebagai apa sih? Atau mungkin seorang Ciki mau dikenal orang itu seperti apa? Dan ini pertanyaan yang gue selalu tanyakan ke tiap narasumber. Pengen dikenal sebagai apa ya? Iya. Ya aku lebih prefer orang mengenal aku secara pribadi aja gitu, bukan karena title ataupun profesi atau apa gitu. Karena selama kita hidup kan belum tentu kita membawa title itu terus-terusan gitu loh. Dan misalkan ataupun profesinya seperti apa, profesi apa gitu kan. Menurut aku lebih prefer untuk orang mengenal aku secara pribadi gitu. Oke. Secara pribadi ya. Jadi seorang Ciki mau dikenal orang lain ya memang secara pribadinya ya memang mungkin ya apa adanya seperti ini. Apa adanya gitu. Seperti itu gitu ya. Ada yang mau lu sampaikan mungkin untuk teman-teman atau mungkin
orang-orang yang nonton video ini. Apapun cita-cita kalian, selagi ada kesempatan, apalagi anak-anak muda, jangan pernah untuk give up impian itu gitu. Jangan pernah untuk kayak, udahlah ntar aja, apalagi yang nunda-nunda, give up aja jangan. Ini nunda-nunda juga jangan. Oke. Kejarlah selama masih ada kesempatan gitu. Jangan sampai nanti satu hari kalian nyesel. Gitu aja. Oke, sip. Cik, thank you banget untuk waktunya hari ini. Terus udah nyiapin semuanya. Kita udah sharing banget di sini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang memang tertarik untuk menjadi seorang pramugari, bisa mendapatkan referensi dan bisa mendapatkan kisah inspiratif dari seorang Ciki yang sudah, meskipun berkali-kali mungkin belum berhasil di percobaan-percobaan sebelumnya, tapi sampai satu titik Ciki berhasil, kemudian bisa menjadi seperti sekarang, dan itu adalah buah dari hasil kerja keras yang memang tidak pernah mengenal kata menyerah tadi yang Ciki sampaikan ya. Thank you banget Ciki untuk waktunya. Salam buat semua, sehat terus. Thank you buat yang mau tetap keep in touch. Oh ya, Ciki juga punya YouTube channel. Boleh dipromosikan Ciki? Ya, buat yang mau tetap keep in touch bisa follow aku di Instagram. @sakaciki.liu. Ya, nanti gue kasih linknya di describe video. Terus? Atau di YouTube channel aku. Oke, jadi kalau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang Ciki, bisa follow Instagramnya, juga bisa subscribe dari channelnya, dan itu bisa benar-benar dapat pengetahuan banyak tentang bahasa Mandarin kalau gue lihat. Jadi buat teman-teman bisa follow dan bisa subscribe Instagram dan YouTube channelnya Ciki. Thank you banget Ciki. Gue udah dulu kali ini. Sip. Thank you ya, nanti kita kapan-kapan cari waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol banyak.